Ya, Saudara Calvin, mohon doa, silakan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami kembali mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami sepanjang hari ini. Biasanya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai bimbingan kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberi kami hikmat Tuhan, berkati dosen kami Tuhan. Kiranya Dia bisa memberikan kami pengertian tentang mengerjakan setiap proposal kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Ya, ini sebenarnya waktunya sudah kita sepakati. Jadi diharapkan tidak ada yang tidak hadir, ya. Mahasiswa bimbingan saya diharapkan tidak hadir karena ini kan sudah online, ya. Sudah online. Dan sebenarnya yang di Jakarta harusnya kita bisa juga onsite, gitu ya. Jadi mohon nanti Calvin tolong diinformasikan gitu. Jangan sampai ada yang tidak hadir, ya. Ya. Ya, Dan Pak. ya juga kita harus bagi bahwa ini tidak boleh semuanya online, tidak boleh. Harus juga ada berupa onsite. Harus ada juga onsite bagi yang tinggal di Jabodetabek. Saya harapkan ada juga kita onsite, ya. Ini yang tinggal di Jabodetabek ini ada Calvin, ada Ibu Sylvia, kemudian ada Pak Meko, ada Pak Effendi, ada Mei. Yang lainnya berarti jauh ya. Ya, yang lainnya jauh berarti kita boleh online, memang online, nggak apa-apa. Itu yang pertama, yang kedua diharapkan saudara semuanya segera untuk meminta kartu bimbingan Sempro kepada Pika. Kartu bimbingan itu bisa PDF bagi yang jauh bisa PDF atau Word, minta saja, dimintakan. Tapi ingat ya, nanti itu pada waktu eh, hasil proposal itu mau di print, ya, proposal itu mau di print, saudara harus ya print out kan, ya, proposal harus di print out, jadi ya itu harus saya tanda tangan manual gitu, harus ditandatangan secara manual, ya. Jadi ini sekaligus pengumuman bagi yang jauh, jangan berpikir bahwa proposal nanti itu tidak di print. Halo, ini saya tegaskan ya. Ini 3 tahun 4 tahun ini kan banyak sistem kita kan online. Banyak yang berpikir proposal dan skripsinya nggak perlu di print out, itu salah itu, ya. Ya, banyak yang berpikir hanya kirim PDF. Oh, saya sudah kirim, ngapain lagi di print out gitu. Itu keliru, Bapak Ibu. Harus di print, ya, harus di print. Jadi saudara-saudara yang tinggal di luar Jabodetabek, ya saudara print sendiri di tempat masing-masing, kemudian kirim ke kampus gitu. Ya, yang namanya bukti fisik harus dipegang oleh dosen gitu ya. Kalau selama bimbingan nggak apa-apa. Selama bimbingan nggak apa-apa. Kalau misalnya lewat online, ya. Jadi saudara kirim PDF, saya revisi, ya, komentar revisi, kirim lagi balik. Ya, itu sebenarnya saudara sudah tertolong, ya. Kalau jujur ya, sebenarnya kalau zaman kita yang nggak kenal begitu kan, sebenarnya kan waktu pengajuan ini bimbingan ya, direview oleh dosen, ya itu semua di print, dicoret lagi, dikembalikan, ya kan, perbaiki, dicoret lagi, saudara print lagi,
ya, dicoret lagi revisi, print lagi. Nah, itu saudara harus tahu dulu. Ya, ini penting. Jadi jangan sampai pikir ngapain sih di print out gitu. Termasuk juga skripsi kemarin dari tahun ke tahun mahasiswa, terutama ini mahasiswa yang di luar asrama. Ini saya tegaskan jangan begitu. Mahasiswa bimbingan saya apalagi ya, jangan ada yang berpikir ngapain di print sih, kan udah cukup PDF. Nah, itu tidak tepat ya. Bapak Ibu mohon itu tidak tepat. Jangan ada mahasiswa bimbingan saya nanti berpikir proposal ini tidak di print. Di print pun itu 3 rangkap. Kirim ke kampus ke Jakarta. Demikian juga skripsi. Di print out 3 rangkap, dikirim ke kampus ke Jakarta. Nah, jadi itu saudara-saudara jangan lupa, jangan nanti seperti sebuah polemik gitu loh. Bertanya-tanya ngapain di print gitu. Ya. Oh ya, maaf, saudara Hana minta tolong sampaikan ke Bari agar dia ikut Zoom. Ya, tolong disampaikan linknya. Iya, Ya, baik, Pak. ya, oke ya. Ya, jadi Bapak Ibu mohon dimengerti, jangan nanti sampai ada miss dengan staf kita. Jadi staf kita bingung. Ini mahasiswa yang di luar Jabodetabek nggak mau print gitu loh. Itu nggak boleh ya. Mohon dimengerti gitu. Kalau kita dulu, zaman dulu, setiap review dicoret sama dosen, dikembalikan lagi, kita print lagi, dicoret lagi, kembalikan lagi. Itu begitu loh. Sampai kita ngeprintnya berulang-ulang ya. Ya, soal dana ya itu memang resiko mahasiswa. Jangan sampai berpikir ngapain sih gitu, enggak ya. Mohon kalaupun kita ada teknologi mempermudah, juga jangan sampai kita kebablasan ya. Jangan sampai kita kebablasan berpikir bahwa tidak perlu print out, itu salah ya. Ya, itu yang kedua. Tadi pertama Bapak Ibu harus minta kartu bimbingan ya, proposal kepada Saudari Pika. Yang kedua, saudara waktu nanti mengerjakan apa yang saya arahkan ya, kirim lewat PDF atau Word boleh, PDF juga boleh. Nanti saya review, saya kirimkan balik. Gitu ya. Nah, tetapi waktu sudah selesai proposalnya, saudara harus print out di tempat masing-masing, kirim 3 rangkap ke sini. Ya, kirim 3 rangkap ke kampus, baru saya tanda tangan. Gitu. Baru saya tanda tangan ACC, tanda tangan untuk diuji. Jadi 3 rangkap itu nanti diuji. Gitu. Diuji oleh siapa? Diuji oleh dosen penguji. Gitu ya. Jadi jangan ada yang bilang, kan saya sudah kirim PDF, ngapain lagi print out? Itu aja dibaca. Ada yang bilang begitu waktu tahun lalu. Waduh, dosennya kasihan ya. Bayangkan harus menguji tetapi lewat PDF. Enggak benar itu, saudara-saudara. Mohon saudara sebagai mahasiswa ikutin arahan ya. Ikutin arahan, jangan jangan mengurangi nilai dari akademis, jangan mengurangi dari proses akademisi. Itu proses akademisi itu. Yang namanya print out kemudian diperiksa, dicoret, saudara harus print ulang, print kirim balik, itu proses akademisi. Ya, proses bimbingan proposal, demikian juga proses bimbingan skripsi nanti. Itu proses yang harus dilalui dan saudara jangan protes gitu loh. Karena kalau mungkin di tempat lain juga lebih ini saudara, dosennya banyak yang nggak mau lewat PDF, tidak mau kirim ya, atau jumpai saya, kita ketemu di suatu tempat, Anda harus harus bawa printoutnya gitu. Nah itu begitu ya. Tetapi kan ya, karena kita pahami saudara jauh, ya, ada di Sulawesi, ada di Papua, ada di Medan, ada di Batam, ada di berbagai tempat, ya kita maklumin itu. Oke ya, itu pengarahan dari saya. Yang berikutnya, kalau saudara ada terkendala masih dalam judul, mohon nanti japri saya, kita bisa diskusi di japri itu, ya. Karena kalau nanti satu-satu ini, ya cukup lama. Sementara saya harus memberikan pengarahan.
Tolong Japri nanti terkait judul. Kalau kemarin dikirim itu ada perbaikan atau revisi atau tambahan yang saudara harus tambahkan, kirim ke saya supaya saya akan ya kita diskusikan judul fixnya. Jadi sampai harus fix gitu ya. Oke. Nah, sekarang bimbingan yang pertama yang saya ingin arahkan saudara adalah observasi awal ya, observasi awal sebelum Anda melakukan penulisan ya, bab 1 ya, sebelum melakukan penulisan bab 1 proposal. Jadi saudara-saudara semua ini harus melakukan observasi awal. Observasi awal di mana? Di tempat saudara penelitian. Ya, apakah di gereja? Apakah di sekolah? Apakah di lembaga tertentu? Apakah di yayasan? Apakah di organisasi tertentu? Saudara atau lokasi tertentu? Ya, saudara harus melaksanakan yang disebut dengan observasi awal. Itu. Memang sebenarnya kan kalau misalnya tempat penelitian itu adalah tempat penelitian yang dimana saudara sudah terbiasa, ya sudah terbiasa, misalnya itu adalah lingkungan saudara sendiri, gitu kan? Misalnya saudara Calvin, misalnya memang dia sudah sangat akrab dengan lokus tempat penelitian tersebut, sangat akrab gitu. Dia memang sudah mengamati dari luar. Itu namanya pengamatan dari luar gitu loh. Atau pengamatan dari dalam kalau dia memang di dalam terlibat. Ya, misalnya sebagai karyawan di dalam, sebagai hamba Tuhan di dalam, atau sebagai guru di dalam organisasi tempat penelitian tersebut. Nah, berarti kan saudara sudah terlibat di dalamnya gitu. Tetapi juga kan saudara harus melakukan observasi awal yang dimana saudara secara resmi melakukan observasi itu gitu. Kenapa? Karena selama ini kan saudara hanya terlibat di dalam tetapi tidak melakukan observasi lebih dalam gitu. Ya. Jadi saudara harus mengumpulkan yang disebut data dari observasi awal itu. Gitu. Nah, sekarang saya tanya saudara, siapa di sini yang tempat penelitiannya memang adalah tempat di mana dia terlibat di dalamnya? Ada? Ibu Silviati, ya. Iya, Pak. Ibu penelitiannya Di sekolah tempat saya mengajar, Pak. Oke, di sekolah tempat Ibu mengajar. Apakah Ibu sebagai guru di sana? Iya, Pak, guru TK. Guru TK. Tapi karena kita prodi jurusan kita adalah PAK, maka Ibu nanti melakukan pengamatan dalam koridor PAK. Iya. Berarti objek-objek yang Ibu teliti yang berkaitan dengan PAK, pendidikan agama Kristen, gitu. Berarti Ibu Silviati untuk sementara kan bukan guru PAK kan? Bukan ya? Oh, bukan, Pak. Guru Bukan, oke. umum berarti semuanya. Ya, karena kalau Ibu adalah guru PAK-nya, Ibu meneliti sendiri, mengamati diri sendiri, itu nggak fair dalam penelitian. Nah, mengerti ya Bapak Ibu ya? Nggak fair juga dalam penelitian itu. Kalau misalnya Ibu guru agamanya, Ibu meneliti dalam tanda kutip, meneliti diri sendiri, itu nggak fair gitu ya. Oke. Tadi ada lagi siapa? Mohon bantu siapa tadi yang Iya, Pak. ya, Ibu Ningsih sebagai apa di gereja atau di mana? Di gereja guru sekolah minggu, Pak. Guru sekolah minggu. Nah, ya Ibu sebagai guru sekolah minggunya. Judul Ibu terkait apa? Peran pendidikan agama Kristen dalam membangun kesadaran sosial dan empati anak sekolah minggu GPDI Dusun Pulau, Pak. Nah, ya pertanyaan saya, apakah berapa orang guru di sana, Bu?
Guru agama Kristennya berapa orang? Guru agama Kristen di sini ada 2, Pak. 2. Oke, berarti nanti di dalam itu, dalam pengamatan itu ibu jangan sampai masukkan nama ibu ya. Iya, Ya, ibu hanya sebagai peneliti. Posisi ibu sebagai pengamat, ya. Jadi jangan sampai ibu ikut mengamati diri sendiri, ya jangan gitu. Nanti nggak fair itu, nggak fair. Ya, ingat posisi Bu Ningsi Pak di situ adalah sebagai peneliti, bukan sebagai guru. Dan dalam struktur itu mohon ibu jangan cantumkan nama ibu, nggak boleh. Ya, nanti jatuhnya ibu meneliti diri sendiri, kan aneh juga kalau meneliti diri sendiri kan. Oke. Ya, siapa lagi tadi? Pak, ya Fendi silakan Pak. Kalau saya di gereja sendiri, Pak. Di gereja sendiri, judulnya apa Pak? Nah, kebetulan judulnya ini pengaruh disiplin rohani terhadap prestasi dan etika generasi muda, Pak. Oh, generasi muda, ya kan? Yang Bapak teliti kan remaja pemudanya kan? Iya, benar, Pak. Ya oke, nggak apa-apa Pak. Yang Bapak teliti remaja pemudanya. Ya. Oke Pak. Yang lain silakan. Berarti tidak ada masalah, Pak ya? Nggak ada masalah Pak. Ya, Pak. Silakan. Yang lain? Nah, Pak, izin nanya Pak. Pak, Ya Pak. Pak kan saya mau bahas mengenai judul Pak, boleh gak Pak? Judulnya. Eh, Atau mungkin harus pribadi Pak kalau judul Pak. iya, Kalau di sini. takutnya ini Pak nanti Pak ya. Nanti kita ini Pak ya. Oh. Oh, ya udah baik Pak. Ya udah nanti saya tinggal Dijawab atur aja, waktu. Pak. Sampai ke judulnya, Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya Pak, iya. Pak, saya mau ada pertanyaan Pak. Kita ini sampai semester 8 atau semester 7 Pak ya? Untuk Sampai teologi ini dan semester tahun. 8 Pak. Semester 8 ya. Berarti semester ini adalah sempro sampai sidang skripsi atau bagaimana Pak? Sempro seminar Enggak, kita ada sempro kan Pak? Atau ya, langsung? bulan Oktober Pak nanti Pak seminar proposalnya. Oh, Oktober. Oh, berarti oh ya Oktober ada sempro ya. Ya. Oke. Enggak, maksudnya berarti semester ini itu adalah skripsi sampai selesai gitu Pak. Kayak gitu Sempro. atau bagaimana Pak? Semester 7 ini sempro aja Pak. Oh, sempro. Berarti semester 8 baru sidang skripsinya Pak ya. Betul Pak. Iya Pak. Oke. Terima Iya. kasih Pak. Iya Pak, baik Pak. Oke, ya baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Saya akan apakah sudah terlihat tampilannya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, jadi observasi ini cara yang memang harus dilakukan kita peneliti, ya. Ya, kita tidak boleh tidak melakukan ini. Kenapa? Ya karena kita harus mendapatkan informasi. Memang harus kita lakukan observasi. Karena kalau kita tidak lakukan observasi, datanya dari mana? Ya, data awalnya dari mana? Untuk menyatakan bahwa memang fenomena tersebut ya layak untuk kita angkat menjadi sebuah penelitian gitu. Ya, informasinya valid, informasinya tepat, informasinya benar. Jadi kita harus melakukan observasi awal, memastikan
memang penelitian kita ini layak untuk kita angkat gitu. Ya. Jadi kalaupun saudara sudah membuat judul, nggak apa-apa, saudara sudah membuat judul, bisa bolak-balik sebenarnya, ya, lakukan observasi dulu, baru susun judul skripsi, boleh. Tidak harus judul skripsi dulu baru observasi, enggak. Bisa observasi duluan, baru lahirlah judulnya. Nah, sebenarnya kalau saya dipilih, menurut saya justru itu lebih tepat. Ya, lakukan observasi awal dulu, karena sudah dapat gambaran observasi awal di tempat penelitian, maka baru susun judulnya. Itu lebih mantap, itu lebih tepat gitu. Nah, oleh sebab itu maka kalaupun pengajuan judul ini saudara sudah lakukan, nggak apa-apa, ya. Coba nanti benar-benar observasi awal ini, ya, cross check dengan judul saudara, ya, cross check. Jangan-jangan tidak sinkron, jangan-jangan tidak harmoni antara judul saudara itu dengan hasil data observasi awalnya. Kan jadi bermasalah. Seperti yang saya pernah bilang gitu loh. Contoh, ini contoh ya. Tinjauan teologis tentang bahasa roh. Saudara sudah terlanjur buat tempat penelitiannya di HKBP contoh. Nggak sinkron ketika saudara nanti ke HKBP, nggak sinkron karena mereka tidak melaksanakan bahasa roh gitu loh. Iya kan? Nggak ada bahasa roh di sana. Nah, makanya saya bilang memang yang paling tepat, menurut saya yang paling tepat itu adalah lakukan observasi awal dulu. Barulah disusun, diformatlah judulnya dengan baik. Itu yang benar. Gitu. Ya. Jadi informasinya sudah ada kita dapatkan karena kita sudah mengamati secara langsung di tempat penelitian itu. Ya. Maka ada dasar kita, ya, ada informasi yang kita miliki. Ya. Jadi itu pengamatan secara langsung kita amati. Jangan sampai kita tidak pernah ke tempat itu, ya. Apalagi zaman sekarang ya. Ini menurut saya ya, saya melihat banyak sekali gini. Dia hanya sebar angket gitu. Sebar kuesioner, kemana-mana disebar. Silakan. Bagi saya sih kurang greget lah. Ya. Memang zaman sekarang kan buat angket, buat kuesioner, buat apa semuanya online gitu ya. Kasih ke orang, kasih online. Tapi kita sendiri tidak pernah melakukan pengamatan langsung. Ya. Wawancara langsung, interview langsung. Saya pikir sih lemah sekali lah itu kalau hanya sekedar kasih kuesioner lewat online suruh ngisi orang gitu. Itu saya rasa lemah. Ya. Lemah lah bagi saya. Kenapa? Ya orang kan gampang mengisi kuesioner itu kan gampang, Saudara. Ngisi cepat. Cuman 5 menit, 3 menit udah. Banyak orang pikir datanya sudah valid. Enggak, belum tentu. Gitu. Jadi saya nggak terlalu setuju. Ya makanya observasi itu dilakukan ya observasi secara langsung. Kalaupun nanti ada saudara buat kuesionernya, angket kuesionernya secara online boleh, tetapi di mix lah. Sebagian saudara juga wawancara langsung, ya, deep interview langsung secara mendalam, punya catatan, punya dokumentasi, rekaman gitu. Tapi juga nanti disertai juga dengan kuesioner, boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau semuanya serba online saya juga tidak setuju gitu ya. Ya, apalagi kalau tempat penelitiannya dekat. Kalau tempat penelitiannya dekat, saudara nggak pernah melakukan deep interview gitu, itu kan artinya kan malas. Malas gitu loh. Yang penting kasih online saja, tak tolong isi. Itu kan lemah gitu. Nanti waktu pengujian, ya apalagi sidang skripsi,
Kan dosen penguji bilang, Anda ini sebenarnya malas untuk melakukan penelitian langsung gitu loh. Jadi itu nanti dosen pasti tahu gitu. Oke, dengan apa? Dari mana? Dari dokumentasinya ketahuan. Jadi observasi itu adalah pengamatan mengenai objek tertentu gitu di lokasinya. Sama seperti polisi, dia harus datang ke lokasinya kan? Nggak boleh hanya di foto-foto, suruh orang foto-foto atau minta foto-fotonya doang. Misalnya kasus kemarin, kasus di Sukabumi. Wow. Tidak perlu datang ke tempat TKP, hanya telepon. Ya, misalnya di telepon, Ibu, ya kami dari polisi, tolong fotokan lokasinya, bagaimana semua, difoto-fotokan. Oke sudah, polisinya nggak TKP, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Ya. Itu hanya dokumen-dokumen sementara ya. Kita harus mendatangi lokasi tersebut. Kemudian saudara catat, ya catat semuanya berkaitan dengan objek yang diteliti. Misalnya tadi Pak Evin ditambah tentang remaja ya Pak ya. Tentang remaja spesifiknya apa Pak judulnya? Remaja kenapa? Itu juga mau saya diskusikan sama Bapak nih, karena kan di sini kan catatannya harus lebih spesifik lagi, kan gitu Pak? Iya, remaja bagian apa yang Bapak mau teliti? Kan bagian remaja banyak banget gitu loh. Ya, jadi catat semua kalau misalnya contoh tentang pacaran remaja. Ya, jadi yang dicatat tentang gejala tentang pacaran remaja, semua yang berkaitan itu dicatat gitu. Itu. Jadi nggak mungkin kita teliti semua tentang remaja, terlalu banyak indikatornya nanti nggak Kalau jelas. Gitu, Pak. kalau ini sih prestasi Pak, Prestasi dalam apa, Pak? dalam hal akademik mungkin Pak. Oh, Bapak mau ke sekolah atau mau ke teologi? Teologi Pak. Jadi kan maksudnya gini, dalam disiplin rohani terhadap prestasi dan etika generasi muda gitu Pak. Ya, mending ambil etika saja, Pak. Itu sudah 3 variabel saya lihat. Oh, Iya, prestasinya buang aja, Pak. Iya, kalau prestasi kan seolah-olah nanti larinya ke sekolah lagi, Bapak minta data prestasi mereka gitu loh. Ya ambil aja tentang berarti etika. Iya, nanti coba nanti kita akan ini, Pak ya. Ya, ini siapa siapa? ya sekilas sih tentang etika bagusnya, Pak. Oke, supaya fokus ke tentang teologi. Oke, kemudian tekniknya harus jelas, direncanakan, dicatat secara sistematis. Nanti ada beberapa contohnya lah. Ya, ini pengertian observasi menurut para ahli ya. Sebenarnya hampir mirip-mirip saja, saudara ya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, jadi observasi menurut Kartini Kartono itu adalah ya ini ya, mengumpulkan fakta gitu ya. Ini mengumpulkan faktanya, datanya, nilainya. Contoh kemarin ya di Sukabumi, fakta apa yang terjadi? Jadi polisi harus ke sana melihat langsung. Ya, faktanya apa? Itu tempat apa? Itu bukan gereja, tapi tempat retreat. Tempat retreat murni kah? Nah, ternyata tempat retreat di mana punya pribadi, ya kan? Ya swasta, artinya pribadi lah, swasta. Dan itu sebenarnya bisa dikatakan juga bukan tempat retreat yang kayak villa, enggak juga sebenarnya, itu punya pribadi itu justru arahnya. Jadi itu fakta yang harus kita cari gitu. Jadi bukan pengerusakan, bukan intoleransi terhadap gereja, itu bukan. Nah, itu fakta yang harus ditelusuri. Dari mana kita tahu ya? Kalau kita datangi tempat TKP, kita panggil orang yang bersangkutan, pemilik rumah siapa, gitu. Ya, dapatlah datanya. Gitu. Jadi kan itu penting, saudara, untuk kita faksikan. Terus apa yang memperkuat bahwa itu bukan tempat ibadah? Misalnya, surat tanahnya atas milik siapa? Iya kan? Apakah
milik perusahaan, PT, CV. Ya, kalau tempat rekreasi biasanya kan ada tempat ininya kan, CV tertentu PT perusahaan gitu. Misalnya kalau misalnya Ancol, contoh kan, itu kan atas nama PT Ancol Jaya gitu. Nah, tapi ini kan bukan atas nama PT, berarti atas nama pribadi. Nama pribadi tidak terkait dengan CV, berarti ya sebenarnya lebih tepat itu rumah pribadi sebenarnya. Rumah pribadi yang bisa disewa untuk retreat gitu. Oke ya. Kemudian ya berikutnya menurut Nur Kancana itu adalah cara mengadakan penilaian dengan cara pengamatan langsung. Data-data diperoleh ya kemudian dicatat, ya itu juga mirip saja ya. Kemudian Sevilla katakan itu juga merupakan proses di mana melihat situasi kemudian nanti baru dilakukan penelitian. Ya, metodenya harus dengan pengamatan interaksi ataupun kondisi gitu ya. Jadi ada interaksi dari kita peneliti ya. Ya, kepada kondisi dari apa gitu ya. Pengamatan dari kegiatan apa ya. Misalnya kalau sekolah guru, jadi pengamatan dari proses aktivitas mengajar gitu ya. Kalau misalnya tadi remaja pemuda, ya harus pengamatannya dalam ibadah pemuda contohnya. Jadi memang harus diamati kondisi apa yang sedang kita amati, harus spesifik. Ya, kemudian Patton katakan mencari informasi tentang kegiatan yang tengah berlangsung. Ya, kegiatan apa? Ya, misalnya kegiatan ibadah. Ya, kita harus ke sana. Bukan hanya kalau boleh, bukan hanya wawancara, tapi kita ikut ibadahnya, contoh begitu. Ya, kalau kita bisa ikut itu lebih bagus, ya kan? Misalnya tadi apa ibadah pemuda, ya coba ikut beberapa kali ibadah pemuda, ya bisa 3 kali 4 kali, coba amati. Kalau kita sedang mengamati tentang ibadah pemuda, ikut aja ibadah pemuda 1 kali, jangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, coba hasil pengamatannya apa. Kalau misalnya tentang disiplin ibadah pemuda, 4 kali saudara datang, 5 kali saudara datang, coba cek apa benar disiplin nggak? Ya gitu kan. Misalnya jam berapa ibadah? Ya ditetapkan dari gereja jam 7. Ya, jam berapa remaja pemuda datang? Pelayannya jam berapa datang? Waktu MC WL pertama kali melakukan kata pengantar, kata sambutan gitu ya dari WL, tepat nggak jam 7 malam atau sudah lewat gitu. Itu semua dicatat, diamati karena berbicara tentang disiplin. Setiap kegiatan apakah disiplin atau enggak gitu. Kalau kita mau mencari disiplin ibadah remaja pemuda, misalnya khotbah yang ditetapkan dari gereja berapa lama? 30 menit kah? 45 menit? Atau sesuai dengan aliran Roh Kudus? Wah, ini juga ada begitu. Ya, ditanya, berapa lama, Pak? Oh, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus saja bagaimana pengkhotbah pemudanya nantilah. Loh, berarti memang dari gerejanya tidak buat standar durasi. Ya, berarti ada pihak dari gereja yang memang, maaf ya, saya harus jujur katakan, dari pihak gereja yang memang tidak disiplin. Kenapa saya katakan tidak disiplin? Ya orang menurut pimpinan daripada Roh Kudus saja. Ya kalau menurut pimpinan Roh Kudus, orang nanti khotbah bisa 2 jam, saudara. Ya apakah itu pimpinan Roh Kudus kalau 2 sampai 2 jam gitu kan? Ya orang juga mau aktivitas yang lain. Saudara coba cermati secara psikologis, orang dengar khotbah 2 jam mah bukan khotbah lagi itu. Seminar berlebih dari itu bahkan. Contoh kan, yang begitu harus diamati. Ya, sampai ke dalam. Jadi makanya saya bilang jangan dari luar gitu. Pengamatan itu memang harus dari dalam. Dan waktu kegiatan berlangsung ya saudara ikutlah. Kalau misalnya sekolah minggu, ya tadi Bu Ningsi katakan tentang guru sekolah minggu, amati ke dalam, ikutin tentang apa yang diamati dari sekolah minggu, ya kan, tentang misalnya media,
alat peraga sekolah minggu, ya coba lihat, amati dari dalam media apa saja yang digunakan, ya kan, coba tuliskan, terus bagaimana penguasaan penggunaannya oleh guru, ya, bagaimana antusias guru, anak-anak sekolah minggu waktu media itu digunakan, ya, bagaimana teknik menggunakannya, apa, coba amati gitu, catat, fotokan, videokan gitu. Jadi observasi ini sekarang kan canggih, saudara-saudara. Saudara harus ada handphone, sudah ada handphone, fotokan, videokan. Enak kan sekarang? Ya, ada kuesioner, ada online, ada buku catatan, ada rekaman suara. Ya, waktu wawancara, ya kan ada handphone kan bisa di record, rekam. Jadi enak sebenarnya melakukan observasi zaman sekarang gitu loh. Waktu zaman kita S1, ya contoh saya waktu zaman S1, wah repot banget, handphone aja masih manual gitu loh. Handphonenya yang aduh pokoknya bisa SMS saja lah gitu dulu. Ya gitu maksudnya kan, lebih enak ke zaman sekarang. Kemudian ya ini tadi catatlah dia secara sistematis ya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Siapa yang saudara amati ya, hal-hal apa saja yang perlu saudara catat ya, misalnya alat peraganya kah, penggunaannya, durasinya kah, tempatnya, semua itu dicatat. Oke ya, ini juga sama ya, pencatatan ya, kemudian dilaporkan secara sistematis. Ini nanti laporkan secara sistematisnya juga ada, nanti coba kita lihat. Nah ini ciri-ciri observasi dan manfaatnya ya. Ya ini manfaatnya memberikan informasi ya kepada para pembaca nanti. Jadi hasil observasi yang saudara punya ini nanti kan dituangkan dalam laporan Sempro. Jadi orang akan baca itu menjadi data yang informatif namanya, yang valid, yang benar gitu. Karena saudara memang lakukan pengamatan langsung gitu, bukan hanya tebak-tebakan. Ya, itu namanya data yang valid, saudara. Makanya harus ke TKP. Kalau habis TKP, ya olah TKP. Nah, olah TKP itu nanti, olah TKP itulah nanti analisa data namanya. Nanti. Manfaatnya kan ya merekam ya. Silahkan rekam kejadiannya. Ya. Lewat foto kah, video kah, recording kah, bisa silahkan. Kemudian ya kegunaannya bisa menjelaskan kejadian itu, ya tingkat keakuratannya tinggi, ya akurat enggak? Gitu. Misalnya tadi tentang penggunaan media sekolah minggu, media apa saja, gitu. Ya makanya jangan hanya datang 1 kali, ikutin 4 kali, 5 kali, media apa saja, dan juga bukan hanya yang kita lihat, bukan hanya yang kita foto, yang kita catat, tapi wawancara itu mendalam. Misalnya gini, wawancara mendalam itu maksudnya gini. Kita sudah ikutin di sekolah minggu itu alat-alat peraganya ini. Jangan-jangan masih banyak lagi alat peraga yang lain, kan begitu. Dari mana kita bisa dapatkan informasi itu? Dari wawancara. Ya, kita udah 4 kali datang. Jangan kita pikir sudah selesai. Lakukan wawancara, apakah ada lagi enggak alat-alat peraga sekolah minggu yang masih disimpan di gudang? Oh, adakah itu? Oh, masih banyak. Catat, saudara. Karena banyaknya alat peraga kan nggak mungkin semua dipakai. Karena alat peraga yang dipakai guru sekolah minggu itu kan sesuai dengan tema, betul nggak? Iya kan, sesuai dengan tema topik mengajar cerita sekolah minggu yang waktu itu. Itu aja yang dikeluarkan, kan nggak mungkin semua di gudang dikeluarkan gitu. Nah, itu kita dapat kalau kita wawancara, atau juga kita bisa dapat itu dari mana? Dari dokumen gereja, data inventaris. Boleh nggak Pak Gembala? Boleh nggak Ibu guru sekolah minggu? Saya boleh nggak? Ya, gembala biasanya yang punya, ya, atau penjaga gereja kah, gembala, pimpinan lah. Saya bisa punya data inventaris gereja. Oh ini ada,
Ya, kalau ada PDF-nya, puji Tuhan. Kalau ada yang print out-nya buku data inventaris gereja, yang kemudian kita cari yang terkait dengan sekolah minggu, alat-alat sekolah minggu. Oh, ini ternyata. Kita cek juga, cross check, benar nggak ini? Jangan-jangan sudah hilang. Ya kan, Bu Ningsi ya? Jangan-jangan waktu kita cek udah hilang, nggak ada lagi. Jangan-jangan sudah rusak. Iya kan? Itu kan cross check namanya. Ya, memang itu dulu ada, sekarang udah nggak ada. Nah, ini cross check itu. Nah, makanya saya bilang wawancara mendalam, deep interview itu paling bagus semuanya. Ya, wawancara mendalam, deep interview. Jadi jangan hanya apa ya, kuesioner itu nggak efektif. Ya, saya tidak terlalu ya ini kuesioner itu boleh, tapi itu jangan andalkan itu dalam mengobservasi. Ya, jadi itu membantu kita untuk menginterpretasikannya nanti, menjelaskannya nanti. Ya, kalau kita sudah punya datanya. Ya, tujuannya adalah ya menggambarkan objek dan segala yang berhubungan dengan pengamatan panca indera kita gitu ya. Pokoknya kita harus dapatkan semuanya terkait objek yang mau kita teliti tadi, harus kita punya datanya. Ya, kalau kita mau cari tentang guru agama Kristen, ya harus cari data semuanya. Guru agamanya, lulusan dari mana, nama lengkap dari mana, kan harus kita punya. Nama lengkapnya, ya kan? Lulusan dari STT mana? Kalau dia guru agama kan harus dari STT. Ya, nggak boleh dari umum karena guru agama Kristen. Ya, alumni dari mana? Ya kan, kemudian sudah berapa tahun? SK ngajarnya ada nggak? Kan gitu. Kemudian yang terkait dengan sertifikat, ya, apakah ada sertifikat? Misalnya, ya ini seperti portofolio juga. Ya, misalnya dia guru agama, tapi dia ada sertifikat lulus dari PPG, lulus dari apa gitu kan gitu. Ada pelatihan-pelatihan khusus yang dia sudah jalani. Ya, atau misalnya dia ada training-training tertentu. Ya, training tertentu misalnya apa ya? Akta 4. Ya kan dulu ini akta 4 dulu, sekarang udah nggak ada lagi. Ya. Misalnya akta 4 dia punya. Akta 4 itu kan akta untuk mengajar. Itu zaman dulu, sekarang udah nggak keluar lagi. Kalau itu ada ya coba catat semua. Nah, berarti ada ya sertifikat-sertifikat yang mendongkrak dia untuk keprofesionalnya sebagai guru. Gitu, Saudara. Kalau dia pendeta ya tanyakan lulusan dari mana? Ya, apakah sekolah Alkitab? Sekolah Alkitab dari mana? Berapa tahun? Gitu. Kalau STT dari mana? Gitu. Ya, coba cari, telusuri dia sampai dapat. Kemudian dapatkan kesimpulannya, ya, yang dimati dalam waktu tertentu. Nah, ini yang saya katakan, waktu tertentu. Ya, waktu tertentu ini penting juga. Jangan saudara mengobservasi cuman satu kali datang sudah selesai. Jangan, nggak boleh itu. Ya, artinya apa? Jadi tempat penelitian itu harus setuju saudara melakukan observasi. Gitu. Jadi caranya bagaimana? Ya kulonuon dulu, datang dulu ke sana. Kan begitu. Kulonuon dulu, izin dulu ke tempat observasi itu. Saudara harus dapatkan surat izin observasi. Supaya apa? Leluasa. Supaya resmi lah. Ya, melakukan observasi resmi. Bukan hanya lihat datang enggak. Resmi, saudara punya lisensi, saudara bisa untuk melakukan observasinya secara resmi dari pimpinan, kepala sekolah kah, yayasan kah, gembala, pendeta kah, begitu. Ya. Dan durasi waktunya juga harus saudara harus perhatikan ya. Ya, harus benar-benar durasi yang memadai.
Ya, bisa minimal 5 kali. Saya sudah sampaikan tadi ya. Ya, durasi observasinya bisa sampai 4-5 kali datang. Bisa lebih bagus. Ya, bisa lebih boleh bagus ya. Sangat bagus. Nah, nanti kan itu disajikan dalam bentuk laporannya. Ya, ada laporan hasil observasinya, ya. Nanti ada dari paling bawah bentuknya bagaimana ya, yang sederhana aja. Ini kan masih observasi awal lagi ya, yang sederhana. Ada laporannya. Ya, laporannya itu nanti harus sesuai dengan data. Jangan sampai mengada-ngada, nggak boleh ya. Oke. Jadi hasil observasi itu bisa dibuat jadi karya ilmiah ataupun non ilmiah. Jadi bayangkan loh, hasil observasi saja itu bisa dalam bentuk karya ilmiah gitu. Karena itu juga sudah, ini bagian dari penelitian ini sebenarnya. Jadi sudah bisa dianggap karya ilmiah. Ya, ini kelebihan dan kekurangannya ada, oke lah. Ya, kalau misalnya ya kita lihat kelebihannya aja. Oke, observasinya bisa dilakukan misalnya tes, kuesioner, rekaman, gambar, suara. Nah ini ya, wawancara itu ya. Nah ini tadi rekaman ini kan wawancara ini. Jadi maksudnya rekam itu saudara harus mewawancara. Ya. Jadi jangan hanya wawancara tetapi saudara nggak catat, nanti lupa sampai di rumah. Kalimat saudara jangan, harus benar-benar itu kalimat yang disampaikan oleh objek yang kita wawancara. Ya, kemudian dilengkapi dengan blanko. Ya, blanko ini ya format lah istilahnya, template. Format yang simple aja, simple tapi yang penting ada data yang valid lah, ya. Kecuali dari lembaga kita punya misalnya harus format observasinya harus begini ya gitu. Ya kita enggak. Nanti ada simple contohnya aja nanti ya. Kemudian ya misalnya ada checklistnya. Ini tanda checklist. Misalnya tadi kan, misal contoh kalau dia terkait dengan guru agama. Ya kan harus di checklist. Misalnya lulusan dari mana? Ini contoh aja kan. Ya kan, nah, apakah datanya sudah dapat? Ya bisa di checklist kan, contohnya checklist. Ya saudara bisa ambil dari mana checklist? Ya gampang sebenarnya kalau di komputer kan ada checklist lah dia, gitu kan? Ya, taruh checklistnya. Ya, contoh checklistnya begini, contoh aja ya. Oh checklist udah ada, gitu kan? Dia kayak tanda itu kan, oh, udah ada. Ya apalagi, misalnya sertifikat. Ya checklist lah dia. Oh aduh sudah ketemu. Apalagi ya data pribadi misalnya kan. Ya checklist lagi gitu ya. Jadi harus dapat semua gitu. Ya kan? Yang saudara perlukan, ya kan? Misalnya data pribadi, terus lulusannya dari mana, terus kalau dia mengajar ya, strategi apa yang buku misalnya buku ajar yang dipakai apa, ya contohnya strategi mengajar apa, ya kan, terus media yang dipakai apa, dan itu semua pokoknya harus dapat, ya bisa di checklist. Oh udah dapat, saya udah dapat nih gitu. Yang berkaitan dengan guru agama itu ya contoh begini gitu. Ya, medianya dipakai apa, durasinya berapa lama, ya pokoknya saudara checklist, oh, udah dapat nih gitu. Gitu. Ini contoh saja. Ya, ini observasi itu mencatat perilaku pertumbuhan gitu ya. Artinya apa? Misalnya, saudara kan nanti setelah ini saya suruh observasi.
Kemudian sempro kan bulan Oktober ya. Bulan Oktober. Kemudian sidang skripsi itu nanti kan bulan 6. Bayangin loh, ada jarak hampir setahun, betul nggak? 1 tahun. Jadi ada pertumbuhan di sana gitu loh, ada perkembangan. Nah, ini dia. Misalnya tadi alat media mengajar. Ya, kalau saudara sekarang observasi, tahun depan waktu saudara menulis skripsi kan itu sudah bertambah. Sudah ada pertumbuhan namanya. Ya. Contoh saudara itu kan bisa dilihat kalau di sekolah per semester. Ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Per semester kalau misalnya saudara sedang meneliti nilai belajar, hasil nilai belajar siswa. Kan per semester saudara lihat. Ini kan sudah bisa 2 semester nanti. Itu loh. Sekarang saudara amati nilai A-nya bagaimana. Bisa minta raport siswanya gitu, hasil rapotnya. Kalau judul saudara berkaitan dengan prestasi siswa atau ya hasil belajar gitu ya. Nanti kan Januari sampai Juni kan ada lagi hasil belajar. Rapotnya. Itu ada pertumbuhan di sana gitu loh. Apakah pergeseran, apakah penurunan, itu kan Bapak Ibu nanti yang tahu. Gitu. Bisa memperoleh data dari subjek secara langsung, komunikasi verbal ya, oke. Itu kelebihannya. Pengamatan pada anak kecil lebih mudah. Nah, ini dia ya. Kalau pengamatan kepada anak kecil karena dia polos, anak kecil itu polos, tulus. Jadi dia kan memberitahukan kepada kita apa adanya. Daripada kita yang dewasa ini kan kalau bicara kan sudah dikemas, betul nggak? Kalau yang sudah dewasa dikemas semua kalimat-kalimatnya, ya kan? Dikemas bagus dia. Tapi kalau anak-anak dia kan lebih jujur, gitu. Dapat datanya lebih valid sebenarnya kalau untuk kepada anak-anak. Oke. Ya, jadi artinya apa? Saudara harus dapatkan data yang jangan kepura-puraan gitu loh. Ya, waktu wawancara juga jangan pura-pura. Misalnya wawancara kepada gembala, wawancara kepada kepala sekolah. Oh, kami punya teknologi mengajar yang canggih. Buktinya mana? Boleh, maaf Pak, maaf Bu, boleh kami dapatkan data informasinya? Ya kan? Dokumennya mana? Mana alat-alat yang disebut canggih itu mana? Gitu loh. Jadi jangan hanya dibilang canggih, tapi waktu kita tanya mana barangnya yang canggih itu nggak ada, atau yang canggih yang mana gitu loh. Nah, kan itu kita nilai nanti kita analisa dia. Ternyata sebenarnya nggak canggih, itu nanti hasil analisa kita. Gitu. Ya, contoh observasi, melakukan penelitian di luar sekolah dasar gitu. Oke, observasi lakukan terhadap perilaku siswa, ya itu, atau cara mengajar guru. Nah, itu bisa. Itu yang tadi saya katakan. Bagaimana cara mengajar guru, medianya, metodenya kah, ya, keilmuannya kah, penguasaan materi, itu semua bisa diteliti. Terkait dengan guru, kedisiplinannya kah, ya. Kalau terkait dengan guru kan ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu adalah kompetensi mengajar. Kompetensi sosial, bagaimana guru bersosial dengan orang tua, lingkungan dan siswa, teman sejawat, itu kompetensi sosial. Kompetensi profesional, ya, kompetensi profesional berarti keilmuannya, ya, lulusan dari mana, itu profesional, ya, sertifikatnya. Terus kompetensi ada spiritual misalnya kan, kompetensi spiritual itu spiritual itu kalau dia Kristen, benar nggak dia ini, ya, benar-benar Kristen lahir baru atau enggak. Terus kompetensi pribadi, ya, kepribadiannya bagaimana, ya kan, apakah pribadi yang bertanggung jawab, ya. Jadi kalau di dunia PAK ada 5 kompetensi, ya, pedagogik, profesional, kompetensi sosial,
spiritual, pribadian, kompetensi. Kalau di umum biasanya 4. Kompetensi spiritual tuh nggak ada, hanya sampai kompetensi pribadi namanya. Gitu. Kalau di pendidikan agama Kristen ada 5. Maaf Pak, bisa diulangi lagi Pak. Pribadi, pedagogis, spiritual, dan Pribadi, profesional, kompetensi profesional ya. Oke, ya ini jenisnya partisipatif. Nah ini paling bagus ini, saudara terlibat langsung. Jadi kalau saudara ya apa mengamati apa? Contoh, saudara sedang mengamati tanggapan respon firman Tuhan di remaja pemuda misalnya. Ya saudara minta tolong kepada gembalanya, bisa nggak saya bawa firman ke remaja pemuda 1 kali atau 2 kali? Ya kan? Bisa. Jadi saudara langsung di situ. Ya, terlibat langsung. Atau kalaupun nggak saudara bukan bawa firmannya, ya saudara ikut ibadahnya di situ. Itu observasi langsung, itu lebih bagus. Ya sistematis ini cara penyusunannya saja. Bagaimana menyusunnya nanti itu ya itu secara teoritis ya. Ya eksperimental, ya, mengadakan tindakan, ya, atau untuk mengendalikan situasi yang ada. Nah itu berarti saudara benar-benar ada suatu tindakan yang saudara ikut di dalam observasi itu. Jadi dia bersifat eksperimental. Ini juga jauh lebih bagus juga ini. Ya, saudara bukan hanya pengamat tapi juga saudara ikut dalam eksperimen tersebut. Wah, ini dahsyat gitu. Kalau diizinkan gitu. Tapi kan ada juga kalau nggak diizinkan ya nggak apa-apa. Ini eksperimental ini kan seperti yang saya katakan tadi. Kalau saudara mengamati misalnya reaksi atau penerimaan firman Tuhan di ibadah remaja, ya saudara ikut di dalamnya lebih bagus, ya kan? Lebih mantap juga gitu loh. Eksperimen ya, bereksperimen di dalamnya. Ya ini struktur yang sederhana lah ya. Strukturnya. Nah, ini pernyataan umum atau klasifikasi ya, misalnya ya ini tentang umum objek yang dikaji secara garis besar gitu. Secara garis besar. Contoh gini. Saudara observasi tentang guru agama. Jadi pernyataan umumnya apa? Ya pernyataan umumnya adalah seorang guru agama Kristen selayaknya adalah seseorang yang lulus dari sekolah tinggi teologi dan jurusannya adalah jurusan PAK, Pendidikan Agama Kristen. Kan gitu. Dia lulus dari suatu STT, baru layak untuk menjadi guru agama. Nah, itu contoh pernyataan umum. Ya kan? Kemudian deskripsi bagiannya. Ya. Ini bagian detail mengenai objek. Ya kan? Nah, yang saudara lihat, amati secara spesifik. Berarti bagaimana di lapangan? Gitu loh. Di lapangan bagaimana yang saudara temukan? Apakah benar dia lulus seperti yang saya buat di atas tadi? Lulus dari STT atau enggak? Jangan-jangan enggak. Gitu kan? Sertifikatnya ada enggak? Jangan-jangan enggak ada. Gitu. Kemudian strategi mengajarnya, buku ajarnya ada enggak? Gitu. Alat peraganya ada enggak? Gitu kan? Dan lain-lain. Jadi itu di deskripsi di sini. Ya. Kemudian deskripsi manfaat, bahwa setiap objek diamati memiliki manfaat dan fungsi. Ya, objek yang diamati apa? Ada manfaatnya, misalnya ijazah. Ya, ijazah yang saudara amati itu bermanfaat. Berarti benar dia lulus dari suatu STT, gitu kan? Itu yang saudara amati. Ya. Kalau misalnya itu tidak dia punya, loh berarti ya tidak bisa gitu loh. Jadi setiap objek yang diamati itu ada manfaatnya. Kemudian media apa yang ada? Oh, media ini
digitalnya apa, bisa diklasifikasi, ya kan? Gitu kira-kira. Apakah masih manual? Nanti kita tahu dari situ, ya. Dengan mendeskripsikan manfaat yang objek yang kita dapatkan. Ya ini contoh umum ya, contoh umum. Ya ini contoh tentang bencana alam, banjir misalnya kan. Nah ini bisa saudara ganti misalnya tentang apa? Ya observasi tentang apa? Tentang intoleransi ya tinggal ganti aja intoleransi. Tentang apa yang saudara amati? Tentang ibadah remaja pemuda ya bisa. Tentang apa yang saudara observasi? Tentang strategi mengajar guru ya boleh. Tentang apa lagi anak sekolah minggu, orang tua, disiplin. Tentang apa? Ibadah. Boleh, taruh aja hasil operasi tentang ibadah. Gitu. Ya, ya penjelasan umumnya, banjir merupakan peristiwa alam. Nah, ini kan secara umum. Ya, mengendangi wilayah daratan tertentu. Biasanya tempat banjir adalah perkotaan, pemukiman padat. Itu kan penjelasan umum. Gitu loh. Nah, kalau misalnya tadi saudara tentang siapa? Guru sekolah minggu. Ya, penjelasan umum tentang guru sekolah minggu apa? Guru sekolah minggu adalah ya pribadi-pribadi yang sudah misalnya mendapatkan pelatihan, ya, pelatihan dari gereja, dan kemudian mempunyai lisensi untuk mengajar sekolah minggu, memahami firman Tuhan dengan baik. Nah, misalnya itu. Kalau dia deskripsi tentang guru sekolah minggu kan gitu. Guru sekolah minggu, apakah dia harus dari jemaat lokal? Itu tergantung dari gerejanya ataukah dari luar ya kita nggak tahu. Yang pasti itu harus diteliti gitu. Deskripsi bagian, nah ini dia. Banjir disebabkan banyak faktor secara alamiah karena curah hujan gitu ya. Oke. Banjir menimbulkan dampak yang sangat merugikan ekonomi. Ini contohnya perumahan rusak apa deskripsi bagiannya ya. Jadi saudara nanti bisa deskripsikan ya tentang guru sekolah minggunya tadi ya. Tentang guru sekolah minggu yang profesional ya. Guru sekolah minggu yang profesional maka dia akan ciri-cirinya apa? Nah, gitu. Guru sekolah minggu profesional itu maka dia harus melewati ini itu ini dia harus melewati dan sehingga apa hasilnya nanti anak yang diajar akan memadai ya itu dari bagian yang langsung ya yang harus dijelaskan ya. Oke, deskripsi manfaat dengan melakukan berbagai cara kita dapat mencegah banjir. Nah ini dia misalnya masalah apa yang ditemuin ya misalnya tentang apa ya contoh pacaran beda agama nah, contoh kan ini kasus gitu kan pacaran beda agama ya dengan melakukan upaya tersebut misalnya apa upayanya memberikan pemuritan kepada remaja pemuda memberikan pemahaman kepada remaja pemuda akan bahaya ya pacaran beda agama contohnya kan gitu jadi itu yang kita jelaskan di sini maka dengan adanya pemuritan dengan adanya khotbah-khotbah penjelasan firman Tuhan yang detail maka kita dapat mencegah misalnya nanti pacaran beda agama kah menikah beda agama apa kasusnya gitu sesuaikan dengan kasusnya selain itu menjaga lingkungan nah selain itu menjaga agar remaja pemuda tidak pindah ke agama lain gitu contohnya. Nah gitu. Jadi sesuaikan aja ini kan sebagai contoh saudara yang bisa saudara ikutin ya hasil wawancara. Jadi yang pasti semua dokumennya itu paling penting ya. Saudara kumpulkan dokumen-dokumen itu. Nah disitulah kekuatan dari observasi itu. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Pak, silakan. Ya. Ini kan skripsi saya, judul skripsi saya ini kan lebih ke pemuda nih, Pak. Ya. Generasi muda lah. Nah, pertanyaan saya seperti ini, Pak. Ketika kita melakukan observasi tadi, apakah kita bisa melakukan juga observasi terhadap pemuda yang sudah berumah tangga? Maksudnya dia, jadi gini, jadi saya kan dulu ketua pemuda tahun 2012 sampai 2014, contoh nih. Iya. Nah, yang saya teliti kan pemuda sekarang nih, Iya. yang tahun inilah. Nah, boleh nggak saya juga melakukan observasi terhadap pemuda yang waktu tahun 2012 gitu, Pak. Jadi untuk mendapatkan satu perbandingan gitu, Pak. Kira-kira bisa nggak, Pak? Ya, sebenarnya itu tidak berdampak langsung, Pak. Itu hasil, kalau yang sudah bukan lagi pemuda nggak langsung berdampak langsung, Pak. Kalaupun Bapak ambil data itu, ya boleh saja ambil, tapi sebenarnya tidak signifikan berkaitan dengan judul Bapak nanti. Karena yang Bapak teliti yang sekarang, gitu Pak. Angkatan sekarang yang Bapak teliti, angkatan tahun 2025. Sama seperti sekolah, Pak. Angkatan semesternya yang harus Bapak ukur, gitu Pak. Ada ruang batasannya, Pak. Jadi sekarang kalau di sekolah berarti kan semester sekarang ganjil Juli Desember. Nanti ada 2 semester, nanti bagaimana dengan Januari Juni? 2 semester itu yang dibandingkan, Pak. Jadi itu yang Berarti dibandingkan. dengan semester A sama semester B gitu, Pak ya? Betul, Tidak, Pak. dengan sebelumnya gitu ya? Benar. Betul. Siapa? Iya, jadi kalau misalnya di sekolah minggu, ya di sekolah minggu ya bisa dibuat semesternya gitu loh. Semester Juli Desember ya, Bu Ningsih, ya Juli Desember bagaimana? Maka harus ada laporannya. Laporan misalnya jumlah anak, contoh ya. Jumlah anak di Juli sampai Desember, jumlah anak di Juli sampai Desember berapa orang? Itu harus ada datanya segereja gitu loh. Berapa orang Juli sampai Desember anak sekolah minggu? Misalnya 50. 50 orang diklasifikasikan lagi. Yang perempuan, yang laki-laki berapa orang? Umurnya klasifikasikan juga. Umur, sekolah, klasifikasikan juga sekolahnya. Gitu. Boleh suku, boleh juga. Suku boleh kalau itu perlu. Misalnya kalau perlu bisa boleh juga. Kan ada juga berkaitan juga. Misalnya dia suku Batak, Jawa, Kalimantan. Ya perlu, boleh. Ambil aja data itu. Gitu. Nanti semester berikutnya kan terjadi pergeseran dia, maksud saya begitu. Oh, semester lalu kita punya sekolah minggu 50. Oh, sekarang tiba drastis hanya 20. Lah 30 kemana? Ya kan? Nah, itu data yang mengalami perubahan. Ya, jadi perbandingannya Pak harus dalam semester sebelumnya, semester berikutnya gitu. Jadi jangan jauh Pak, yang bukan lagi pemuda itu nggak boleh lagi diteliti Pak. Gitu Pak. Karena dia sudah masuk ke dalam bukan lagi pemuda, keluarga baru namanya. Ya, jemaat keluarga baru, rumah tangga baru dia Pak. Beda Pak, beda. Gitu. Ya, silakan yang lain. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Ibu Sylvia, nanti Bu Ningsih, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Bapak kan kebetulan kemarin judul yang Bapak sudah setuju itu implementasi nilai Kristiani dalam kegiatan devosi bagi pertumbuhan iman anak di PAUD. Ya. Jadi kan saya guru di nursery.
Kebetulan berarti yang di bawah TK. Jadi saya mau mengambil yang diteliti di observasi itu anak-anak yang sudah lebih besar Pak, yang di kelas TKB. Kenapa saya pilih mereka? Ya, Karena mereka sudah bisa menjawab pertanyaan kan Pak ketika diwawancara. ya. Lalu yang dicatat itu boleh nggak Pak? Misalnya kan video udah pasti ada rekaman, mungkin voice nanti ketika saya tanya jawab kepada anak tersebut. Ya. Lalu kuesionernya bolehkah diisi sama guru kelas anak tersebut Pak? Itu Kuesionernya, pertanyaan. kuesionernya boleh dibantu orang tua kalau kalau misalnya. Oke, boleh. Baik, Pak. Lalu, Pak, itu harus kuesionernya harus semua anak di dalam kelas itu atau boleh sebagian, Pak? Itu tergantung dari range usia yang ibu mau ambil sampel. Itu nanti kan berkaitan sampel, Bu. Ya, sampelnya berapa Oke. gitu. Oh, Berapa orang? sampelnya itu kan anak Ya. TKB, Pak. Ya, Nah, anak TKB itu harus semua di dalam satu kelas atau dipilih beberapa bagian yang mau dijadiin observasi? nah, kalau misalnya sedikit, ambil aja semua. Berapa orang, Bu, TKB? Satu kelas 24 orang, Pak. Oh, 24 orang, Banyak. ambil aja sampelnya aja beberapa. Nah, nanti cara pengambilan sampel kan ada, Bu. Contoh itu nanti saya kasih. Oh, oke. Ya, cara pengambil sampel ada, Bu, rumusnya. Ya, Oke, tabel. baik. Nanti saya share deh tabel itu, tabel sampel. Misalnya kalau 20 jangan semua diambil sampel. Enggak, itu ada rumus dari ahli. Ada Smirnov, ada tabel Morgan. Jadi para ahli sudah buat rumusan gitu loh. Ya, populasinya berapa, sampelnya berapa. Cukup diambil berapa orang. Enggak perlu semuanya, Bu. Nanti saya Oke, share. baik, Pak. Itu Nah, nanti saya share. Oke. Oh, oke. Ya, Pak. Berarti kita nanti tunggu siaran dari Bapak sama nanti diajarin lagi ya, Pak, sambil berproses ya. Ya, betul. Ya. Oke. Ya. Terus Pak, saya masih agak rancu nih Pak antara sempro sama skripsi. Berarti nanti kalau sempro ini kita berarti masih dokumen-dokumen datanya aja dulu ya, Pak. Sempro itu adalah blueprint dari skripsi. Ya. Oke. Ya, Oke, nanti Pak. ada contoh yang akan kita berikan, contoh proposal. Jadi kalau sudah ada proposal, maka itulah yang nanti akan dikembangkan. Oke, Ya. baik. Jadi Berarti proposal, tadi udah Iya, Pak. ya, Iya, Pak. Boleh Pak lanjutin dulu, ya. Pak. Jadi proposal inilah acuan kita untuk melanjutkan menulis skripsinya. Begitu. Jadi proposal juga harus diseminarkan dan ada masukan-masukan dari dosen penguji lah, gitu. Masukan-masukan apa yang diperlukan gitu. Oh, untuk pengembangannya ya, Pak ya. Nah, Oke. Oke, baik Pak. Terima kasih. ya baik. Silakan Bu Ningsi tadi, silakan. Iya Pak, saya mau bertanya, di dalam Sempro Pak, apakah sudah dapat ditentukan untuk penelitian metode apa Pak yang dipakai? Kalau kemarin yang Bapak kasih dalam metode penulisan itu bahwa PAK itu adalah menggunakan penelitian metode kuantitatif. Ya. Jadi seperti apa itu Pak? Nah, nanti saya jelaskan juga apa itu metode penelitian kuantitatif dalam kelas kita. Saya akan jelaskan, ya. Yang kedua, ada juga mata kuliah SPSS. Kalau nggak salah hari apa? Sudah ketemu dengan dosennya? Ada Pak Kemarin hari Selasa. Iya, kemarin ya. Nah, itu penggunaan SPSS itu digunakan oleh penelitian kuantitatif. Begitu. Nanti untuk penggunaan kualitatif nanti pas saya akan jelaskan di mata kuliah kita. Di bimbingan ini juga ada juga, nanti saya jelaskan juga. Begitu Bu Ningsi. Ibu Ningsi apa? Teologi PAK? PAK Pak. Ya, PAK berarti nanti menggunakan data kuantitatif.
software SPSS gitu. Ya, dari dosennya nanti ada Pak Harefa ya. Begitu. Iya, Pak. Mm-mm. Oke. Ya, silakan kalau ada lagi Bapak Ibu. Oke Bapak, izin bertanya Bapak. Saya Jadi kan Ya, aduh, silakan Mei. Ya, lanjut. kan judul Mei tentang pengembangan kurikulum sekolah minggu yang relevan dengan kebutuhan anak di era digital Bapak. Terus ada catatannya harus ada serta menampilkan kurikulum sekolah minggu tersebut. Jadi Bapak di tempat PKL Mei kemarin dibuat materi 1 tahun Bapak yang akan disampaikan untuk sekolah minggu dalam 1 tahun itu. Ya, Tapi sekarang di tempat pelayanan Mei Bapak kita mengikuti tema khutbah setiap minggunya. Apa tema ibadah raya itu yang akan disampaikan juga kepada sekolah minggu. oh, Jadi gimana itu, Bapak? iya iya iya. Berarti ada perubahan kurikulum. Gitu ceritanya ya. Iya, Bapak. Ya kalau ada perubahan Iya, kurikulum, Bapak. kamu nanti observasinya sulit. Ya, saran saya pilihlah tempat observasi yang dekat. Ya, tempat penelitian yang dekat supaya bisa bisa partisipatif, bisa mendatangi berapa kali tempat itu gitu. Ya tidak harus di luar kota, jadi ganti saja di mana bisa yang lebih representatif tempatnya, jangan nggak harus di tempat PKL begitu. Supaya tidak kewalahan. Begitu saran saya. Berarti di tempat pelayanan sekarang boleh juga gitu, Bapak. Boleh, ya tempat pelayanan sekarang boleh. Kan ada guru sekolah minggunya kan? Teman-temannya kan? Ada, Bapak. Tapi Ya. ada, Bapak. Tapi nggak sesuai dengan gimana bilangnya. Nggak ada kurikulumnya gitu loh, Bapak. Karena judulnya Oh, kurikulum, Bapak. oh nggak ada kurikulum. Kenapa kamu nggak di sekolah saja? Eh, kan ini ideologi, Bapak. Oh, kamu teologi. Ya, 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 ya. Harus ada kurikulum sekolah minggu. Ya, kurikulum kurikulum sekolah minggu juga harus ada kurikulumnya apa gitu loh. Ya, kalau Ganti Iya, nggak, Bapak. judul. iya coba Di cari tempat yang, PKL kemarin itu ada, Bapak. iya coba Tapi cari. sekarang di tempat yang sekarang ini nggak ada. Iya, itu yang saya bilang. Cari tempat yang ada kurikulumnya. Itu ya. Cari tempat gereja yang ada kurikulum sekolah minggunya gitu loh. Kalau nggak ada ya repot juga. Ganti judul. Ganti tempat penelitian. Ya, tempat penelitian kan bisa dicoba cari di mana gitu. Ya, cari tempat yang memang ada kurikulumnya. Gitu ya. Gitu. Oke, yang lain Oke, Bapak Ibu, Bapak. silakan. Izin bertanya, Pak, Pak. Ya, silakan Ibu. Shalom, selamat malam. Halo, ya. Pak, saya mau tanya ini untuk penelitiannya harus terfokus pada gereja lokal kita berjemaat atau boleh di tempat lain? Boleh di tempat lain, Bu. Oke, makasih, Pak. Ya, boleh. Tempat lain boleh, Bu. Ya. Baik, silakan Bapak yang lain. Pak, saya Pak. Ya, silakan. Apakah di dalam observasi ini Pak, kita langsung buat bab 1, bab 2 gitu ya Pak? Atau Oh, bagaimana enggak. Pak? Enggak. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, observasi itu mengobservasi hal-hal yang berkaitan dengan judul. Kalau Bu Ningsi cari tentang apa? Guru sekolah minggu kah? Intinya itu membangun kesadaran sosial dan empati anak sekolah minggu Pak. Ya, ya kan, ya itu masih satu variabel. Belum lengkap judulnya loh. Peran siapa? Peran pendidikan agama Kristen dalam membangun kesadaran sosial dan empati anak Nah, sekolah minggu di Dusun Pulau. nah itu dia. Berarti kan ada kajian di guru agamanya di situ, Bu. Gitu. Ada guru agamanya yang harus
Observasi sama siswanya juga. Yang diobservasi itu guru agamanya terkait judul itu, gitu. Ya, lakukan wawancara seperti saya sudah jelaskan tadi. Temukan dokumen-dokumen terkait, ya hasil apa yang dokumen yang diperlukan terkait judul. Oke, yang lainnya silakan. Ya, Cukup, 5 Pak. menit lagi, setengah 9 ya. Kita 5 menit lagi ya. Silakan kalau ada. Sudah fix. Sudah Cukup satu. sepertinya, Pak. Ya, silakan Masih Pak. lapar soalnya, Pak. Belum makan. Silakan. Belum kerja, belum makan, Pak. Cukup, Pak. Saya mah cukup. Oh iya, sama Pak, saya juga belum. Oh, ya, Sama sudah. Pak, belum makan juga. Ya, sama. Sama, Pak. Saya justru kalau makan semangatnya kurang. Saya harus jujur. Kalau makan itu membuat semangat kurang. Justru lapar itu enak. Kalau saya ya, itu beda-beda orang ya, beda-beda. Saya misalnya, Jadi Saya ngantuk gemetar, kalau Pak. habis makan. oh gitu ya. Khotbah. Saya kalau khotbah sudah makan kenyang itu nggak enak. Juga kalau mengajar, makan udah kenyang, waduh rasanya nggak enak gitu. Saya entah kenapa itu memang dari dulu eh, itu kebiasaan Udah gitu. terbiasa mungkin, Pak. Iya, jadi saya suka perut kosong, ya nanti baru tambahkan dikit lah gitu. Suka perut kosong gitu. Kalau kenyang itu badan saya kayak malas dianya gitu. Itu badan itu ya kira-kira begitulah. Tapi masing-masing orang beda. Oke, nggak ada lagi ya Saya Bapak harus Ibu ya? ngopi, Pak. Ngopi dulu baru aktivitas. Ya, nggak ada lagi. Sudah aman, sudah 1,5 jam. Aman, Pak. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. Kalau begitu Terima kasih, Pak. kita tolong lakukan observasi ini, ya. Lakukan observasi segera. Ya, kenapa segera? Karena sekalian berjalan, nanti saya juga ajarkan bagaimana cara menulisnya, menulis proposal. Jadi sekali berjalan ya. Jadi supaya cepat. Kalau enggak nanti lama loh. Jadi saudara jangan tunda-tunda ini. Ya, nanti hari Minggu kalau di gereja ya sudah lakukan observasi lah. Ya, minta izin dari gembala. Kalau di sekolah ya segera hari Senin langsung eksekusi observasi. Cepat-cepat gitu ya. Ya, supaya berjalan semuanya berjalan. Mata kuliah berjalan, tugas saudara melakukan observasi berjalan, berjalan semuanya. Jangan ada yang keteteran. Nanti ditanya mana hasil observasinya? Belum observasi, Pak. Udah 1 bulan belum observasi. Apa yang mau ditulis? Ya kan? Apa yang mau ditulis? Saudara mau nulis apa? Nggak ada observasi. Mau nulis apa? Gitu loh. Please. Jadi harus ada kerjasama antara dosen pembimbing sama mahasiswa. Kalau enggak ya nggak bisa saudara menulis. Itu namanya mengawang-awang. Ya mengawang-awang itu nggak jelas gitu. Oke, demikian saja Bapak Ibu Saudara. Ya saya minta berdoa kepada gimana nih? Ya. Oke, Saudara Mila, Saudari Mi, silakan. Oke, Bapak Ibu.